Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, memberi kita nikmat sehat serta kesempatan-kesempatan untuk selalu mengkaji perkara-perkara yang akan membentengi kita dari setiap kesalahan-kesalahan yang akan terjadi, bahkan kesalahan ketika hidup sampai kesalahan setelah kematian. Semuanya diaturkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, disampaikan penjelasannya lewat lisan kita, lewat lisan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa hadits-haditsnya ataupun juga contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasul, ataupun juga larangan-larangan yang kerap kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ketika melihat perkara-perkara mungkar yang terjadi di sekitarnya, ataupun kesalahan-kesalahan yang kemungkinan akan berdampak besar di akhirnya. Itu semuanya diaturkan oleh Allah Ta'ala di dalam syariat agama Islam. Termasuk diantaranya perkara yang sedang kita bahas, yaitu tentang perkara wasiat. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berwasiat, untuk meninggalkan pesan sebelum kematian, atau meninggalkan hal-hal yang memang harus dia sampaikan tanpa ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Ini gunanya adalah untuk mencegah keburukan yang terjadi ke depannya untuk anak cucunya di dunia, ataupun juga keadaan buruk yang akan terjadi untuk dia di akhiratnya. Makanya di awal sebelum turun ayat yang mengatur tentang warisan, yang mengatur tentang ashabul furud, tentang bagian-bagian perorangan, ini sepersekian, ini sepersekian, ini sepersekian. Sebelum turunnya ayat tersebut, Allah Ta'ala mewanti-wanti umat untuk melakukan wasiat, wasiat untuk keluarga terdekatnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Katanya Allah Ta'ala pakai kalimat yang sama persis seperti ketika memerintahkan kita untuk melaksanakan salat. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Diwajibkan atas kalian. Kalau di dalam puasa Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, wahai hamba-hamba yang beriman, aku wajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga puasa. Bab wasiat ini Allah Ta'ala awalnya juga pakai kalimat tersebut, Bu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian jika kematian menghampiri kalian. Jika kematian menghampiri kalian. Setiap dari kita sadar, Bu, kalau hidup ini pasti mati. Bahkan itu menjadi sesuatu yang umum, pikiran yang umum, gak ada satupun orang yang berpikir dengan sebaliknya. Apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka konsumsi, seperti apapun gaya hidupnya, seperti apapun mereka menjalani kehidupan, satu hal yang mereka pasti yakini, hidup ini mesti mati. Arep peong gawe krim anti aging paling mahal, kulitku pokoknya sampai umur 70 ojo sampai berkerut-kerut. Walaupun dengan sadar dia setiap malam ngolesin pakai krim yang semacam itu, tapi pasti di dalam keyakinan dirinya arep aku gawe apa wae bakal mati.
Allah Ta'ala mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian jika datang kematian atas kalian, intaraka khairanil wasiyah, untuk meninggalkan wasiat yang baik. Nggih, wasiat toh yang gimana? Sing apik-apik. Nggih. Wasiatlah dengan cara yang baik tentang perkara yang baik untuk dilakukan secara terus-menerus agar kamu ikut dapat pahala kebaikannya, agar kamu dapat porsi dari jariyah, agar kamu dapat porsi dari pahala yang mengalir untuk dirimu. Wasiat ke anak-anakmu, wasiatlah ke cucu-cucumu, wasiatlah kepada orang-orang terdekat. Intar ka khairanil wasiyatu, untuk siapa? Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, kepada orang tua ataupun juga para kerabat, keluarga, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, bahkan ditambah sama Allah Ta'ala, ini menjadi sebuah hak yang harus dilakukan setiap orang muslim. Akan tetapi ayat ini, setelah turun ayat mawarith, ya, setelah turun ayat yang mengatur tentang warisan, ini dapatnya sekian, ini dapatnya sekian, ini dapatnya sekian, maka dihapuslah kewajiban wasiat tentang perkara yang wajib ini. Wasiat kepada orang tua, kepada anak, kepada ahli waris itu dihapuskan, tapi hukum wasiatnya tetap ada. Hukum wasiatnya tetap ada, tapi pindah. Yang dulunya wasiat itu diperuntukkan untuk ahli waris, sekarang diperuntukkan untuk perkara-perkara yang menjadi tanggungannya si mayit ini tadi. Seperti yang minggu lalu kita bahas, hak pertama orang wasiat yang pertama kali harus diwasiatkan apa? Yang pertama kali harus diwasiatkan adalah tentang utang-utangnya dia, tanggungan-tanggungannya dia, atau perkara-perkara yang perkara tersebut yang tahu sementara ini cuma dirinya saja. Kayak punya kayak kalau laki-laki punya istri di Tulungagung, punya istri lagi di mana, punya istri lagi di mana, itu harus diwasiatkan. Ndak oleh disembunyikan sampai akhir, tak bawa mati benda enek sing ngero. Ndak boleh, Bu. Kenapa? Karena di situ akan ada kemungkinan keburukan yang akan terjadi. Jadi nggak boleh menyembunyikan harta dia tok yang tahu, nggak boleh. Menyembunyikan tentang anak-anak yang tahu cuman dirinya, nggak boleh. Menyembunyikan istri-istri yang tahu cuman dirinya juga nggak boleh. Ataupun juga kalau misalkan dia masih punya anak kecil-kecil, termasuk yang harus diwasiatkan adalah ini nanti pengasuhan anak ini ditanggungkan kepada siapa. Jadi misalkan dia orang tersebut punya saudara 5, misalkan punya saudara 5, di dalam wasiatnya minta tolong kalau apa-apa terjadi kepada diri saya, tolong pengasuhan anakku nanti yang mengasuh saudaraku yang nomor 1 misalkan. Atau dia mantepnya ke yang nomor 2, ya, ke saudara yang nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4. Sehingga apa? Sehingga begitu orang ini tadi meninggal, begitu orang tersebut meninggal, ini anak tahu persis harus bernaung di bawah perwalian siapa. Aku yang diwasiati juga tahu, untuk apa yang harus dilakukan, si anak ini juga tahu siapa yang akan menjadi wali dari dirinya. Jadi wasiat ini sangat-sangat menjaga setiap perkara kemungkinan buruk yang akan terjadi, yang akan terjadi di dunia ataupun juga di akhirat. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi setelah ayat wasiat tersebut Allah Ta'ala mengatakan faman baddalahu, kalau sampai ada orang sudah bikin wasiat kok wasiatnya diganti-ganti, kok wasiatnya ini tadi diganti-ganti, fa ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka yang kena dosa adalah orang yang ganti-ganti wasiat tersebut. Jadi yang ganti-ganti wasiat ini dosa, Bu. Makanya orang meninggal tanpa meninggalkan wasiat itu berdosa.
Orang meninggal tanpa meninggalkan wasiat itu berdosa. Berdosa karena apa? Berdosa karena tidak melakukan wasiat. Berdosa karena tidak melakukan wasiat. Walaupun misalkan dia ini punya keluarga apik kabeh, dulur apik kabeh, orangnya ngerti-ngerti, orangnya paham-paham. Setelah orang ini tadi meninggal, setelah orang tersebut meninggal, hartanya, anak-anaknya ataupun juga segala sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut ditoto sedemikian rupa sampai istilahnya bahkan di luar ekspektasinya yang meninggal ini untuk dirapikan. Semuanya dikasih hak-haknya, semuanya ditoto. Jadi meskipun misalkan peninggalan orang yang meninggal ini tadi diselesaikan dengan cara yang terbaik sekalipun, misalkan begitu orangnya meninggal langsung bikin pengumuman, barang siapa yang si fulan bin fulan yang meninggal ini tadi punya utang, hubungi nomor di sini, disebar nih. Dilebok neneng gone sini. Nah, biar apa? Biar semuanya dapat informasi. Akhirnya berdatangan. Ini dia punya utang sekian, dia punya utang sekian, dia mau dibayar. Selesai akhirnya. Urusan utangnya selesai, urusan tanggungannya selesai. Yaudah aneh-aneh misalkan nggak punya istri di mana, nggak punya anak di mana, nggak punya sama sekali hal-hal yang semacam. Selesai semuanya urusannya. Gimana ini? Si mayat ini tadi kena dosa apa enggak? Tetap berdosa. Kenapa? Karena enggak meninggalkan wasiat. Yang seharusnya dia mewasiatkan hal tersebut. Jadi orang meninggal nggak nulis wasiat atau tidak membicarakan tentang wasiat, nggak ngomongin tentang wasiat, itu berdosa. Begitu juga orang yang sudah meninggalkan wasiat, kok wasiatnya dirubah-rubah, kok wasiatnya ini tidak dijalankan, amanahnya nggak diselesaikan, tanggungannya tidak diselesaikan, yang bertanggung jawab atas hal tersebut juga ikut berdosa. Jadi wasiat ini dari kedua pihak. Orang meninggal nggak meninggalkan wasiat, dosa. Orang meninggalkan wasiat kok ahli warisnya ini nggak menunaikan sesuai dengan apa yang diwasiatkan, juga berdosa. Jadi wasiat itu bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Alah bapak lagi nyumbangnya kok saiki, biyen pas urip kenapa kok nggak nyumbang ke masjid, nggak nyumbang ke sini, nggak nyumbang. Kita nggak pernah tahu loh Bu, apa yang dilakukan orang tua kita, apa yang dilakukan sama kakek-kakeknya kita ataupun juga saudaranya kita semasa hidup. Ketika mereka hidup ini dengan hartanya kita nggak pernah tahu. Barangkali dia memang sudah ahli, cuman nggak ngomong-ngomong sama kita. Cuman nggak ngomong. Jadi jangan sampai ada perkara, ini kenapa kok pas meninggal aja baru wasiat ini. Kenapa dia nggak melakukan itu ketika hidup? Nggak boleh nggak ada prasangka yang semacam itu. Jadi dua-duanya punya kewajiban. Yang meninggal harus berwasiat, yang ditinggali berusaha untuk menjalankan wasiatnya semaksimal mungkin, semampunya kita untuk menjalankan wasiat tersebut. Karena bahkan para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, semua meninggalkan wasiat yang semacam itu. Walaupun bukan tentang harta yang ditinggalkan ataupun warisan-warisan dan lain-lain, karena para nabi, para rasul lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Jadi ketika Sayyidah Fatimah Zahra mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, aina warathatu abi, wahai Abu Bakar, mana ini warisan abah saya, mana? Warisannya abah saya mana? Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm. Wahai Fatimah, sungguh para nabi, para rasul itu meninggal tanpa meninggalkan warisan sama sekali, tapi warisan mereka adalah ilmu. Warisan mereka adalah ilmu. Pulang Sayyidah Fatimah nggak bawa apa-apa dan nggak merasa bagaimana. Ya sudah, beliau memang ingin
mengikrarkan, pengen ngasih tahu ke anak cucunya, ini loh, kita ini adalah keluarga yang harus hidup semacam ini tanpa mendapatkan warisan sedikit pun dari orang tua kita. Padahal masyhur di dalam sirah, di dalam sejarah, sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tanahnya Masjid Nabawi ini Bu, tanah Masjidnya Nabawi beserta rumah-rumah yang ada di samping-sampingnya yang jadi rumah istri-istrinya Nabi, itu dibeli sama Nabi Muhammad pakai harta pribadinya Nabi. Dibeli pakai harta pribadinya Nabi. Orang kalau beli sesuatu pakai harta pribadinya, ini kan kalau meninggal jadi warisan. Saya misalkan beli rumah, beli rumah. Ketika saya meninggal, rumah saya ini kan jadi warisannya saya. Nanti dibagi ke suami. Kalau tidak punya anak, berarti suami dapat, saudara dapat, orang tua dapat, ibu dapat. Kalau masih ada kakek nenek dapat. Kan seperti itu. Jadi orang ketika kita membeli sesuatu dengan harta kita, itu kan harusnya jadi harta pribadi kita yang ketika kita meninggal jadi warisannya anak-anak. Kenapa Sayyidah Fatimah keroyo-royo mendatangi Sayyidina Abu Bakar nanyakan tentang warisan untuk ngasih paham ke anak cucunya, meskipun kita tahu tanahnya Masjid Nabawi itu punyanya Nabi Muhammad SAW, dibeli secara pribadi dengan hartanya Nabi, tapi jangan ada yang mengharapkan dari dana tersebut. Jangan mengharapkan warisan dari Masjid Nabawi. Jangan mengharapkan warisan dari tanah yang sudah diwakafkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi masjidnya umat Islam. Nah ini harus menjadi sesuatu yang jelas. Jadi warisan pertama tentang hak-hak semacam itu. Nah, kalau wasiatnya para nabi-nabinya Allah, wasiatnya para rasul-rasulnya Allah, seperti yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim, dilakukan Nabi Allah Ya'qub, wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika beliau mau meninggal, anak-anaknya dikumpulkan, cucu-cucunya dikumpulkan, ditanya sama Nabi Allah Ibrahim, dikasih tahu sama Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumuddin, Allah Ta'ala telah memilihkan untuk kita agama yang terbaik, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Nabi Muhammad ditanya sama Allah Ta'ala, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wasiatnya Nabi Allah Ya'qub kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di. Kalian ini nanti kalau saya meninggal, kalian mau nyembah siapa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidahu wa nahnu lahu muslimun. Wahai Abah, jangan khawatir, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya abah kita Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, ilahan wahidan, Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan senantiasa berada di dalam jalan Islam. Guru saya Abuya Habib Hasan, ketika mau meninggal, anak-anaknya dikumpulkan, Bu. Anak-anaknya dikumpulkan. Setelah itu katanya Abuya Hasan, "Nak, saya wasiatkan pondok pesantren ini kepada kalian semuanya. Dan perkara yang bisa membuat pesantren ini tetap kokoh tegak adalah persatuan yang ada di antara kalian." Persatuan yang ada di antara saudara. Habib Zain selaku kakak tertua, habis itu Habib Segaf, habis itu Habib Ali, habis itu Habib Husain, Sayyid Ustadzah Ruqayyah disatukan, disuruh pelukan, disuruh bersatu, disuruh janji setia untuk hidup selamanya ngabdi untuk pondok pesantren. Jadilah sampai sekarang akur semuanya, Bu. Abuya Hasan, Abuya Zain, sama adiknya ngopeni, adik-adiknya sama kakaknya ngerteni, nggak enek oyo-oyoan. Aku bagian iki, dibagi tugas. Yang pondok putri yang megang Habib Segaf sama Ustadzah Ruqayyah, laki-lakinya Habib Segaf, perempuannya Ustadzah Ruqayyah. Pondok pusat jadi tugasnya Abuya Zain, pondok Ba'alawi, pondoknya anak kecil-kecil
kecil. Itu jadi tanggung jawabnya Habib Ali sama Habib Husain. Jadi bersatu di dalam hikmah umat, bersatu di dalam ngopeni warisan orang tuanya yang berupa pondok pesantren yang begitu besar. Jangan lihat berapa banyak pondok pesantren itu hancur, baru satu generasi hancur. Kenapa? Nggak akur. Iki aku tak gawe pondok dhewe ae lah. Aku tak gawe pondok dhewe ae lah. Aku tak. Jadi bukannya istilahnya membanding-bandingkan, enggak, tapi itu realitanya. Perkara agama perlu diwasiatkan, perkara dunia juga sebagaimana perkara dunia ini perlu untuk kita wasiatkan, perkara akhirat juga perlu untuk kita wasiatkan. Jadi nggak apa-apa dengan wasiat aku kok kalau meninggal aku pengen nyumbang ke sini, aku pengen ngasih ini, aku pengen melakukan ini, silakan. Atau juga wasiat tentang diri kita sendiri, tentang diri kita. Jadi saya pengen dimandiin sama siapa, jangan saya tapi saya ya. Jadi pengen dimandiin sama ini, pengen dikafani sama ini, pengen nanti yang nyolati ini, nanti macam-macam. Boleh, wedi saya kalau mandiin. Inta raka khair. Ini wasiat. Jadi wasiat itu penting sekali. Wasiat itu penting untuk jaga kita, untuk jaga ahli waris kita, untuk jaga agar segalanya itu tetap berjalan dengan cara yang baik. Jadi orang meninggal, ridhonya Allah Ta'ala tetap ada di situ. Ridhonya Allah Ta'ala tetap ada di situ. Harta ini tidak menjadi fitnah, tinggalan ini bukan menjadi sesuatu yang akan diperebutkan dengan cara yang menjijikkan. Menjijikkan bu, istilahnya orang, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ad-dunya jifah. Ad-dunya jifah, dunia itu semacam bangkai. Yang mau rebutan bangkai ini siapa? Yang mau rebutan bangkai itu biasanya gerombolan anjing-anjing. Yang biasanya mau rebutan sama dunia itu biasanya orang-orang yang rakus. Ya, orang yang mau rebutan dunia ini biasanya orang-orang yang hatinya sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya jifah, dunia itu bangkai. Jangan sampai kita oyo-oyoan perkara dunia yang sehingga menurunkan diri kita, menurunkan harga diri kita, menurunkan nilai kita di mata sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndak entuk warisan ndak apa-apa. Ndak makan warisan ndak apa-apa. Jenengan eling-eling, sebelum ada warisan jenengan yo urip. Jangan sampai setelah ada warisan, setelah warisan dibagikan malah koyok seakan-akan nggak bisa hidup tanpa warisan itu, tanpa warisan tersebut. Dan jangan sampai menjadi orang yang menjadi penghalang dari pembagian warisan. Nah, ini juga yang paling sering terjadi. Jadi warisan itu ditunda, tidak cepet-cepet dibagikan. Tidak cepet-cepet dibagikan. Itu biasanya setan nih bu, biasanya. Dan setannya kelihatan, iso bengok, iso menteleng. Biasanya setannya bisa teriak, bisa marah, bisa melotot. Joen sing nyekel lho ya. Iki omah aku biasa urip ning kene. Biasa itu kan tidak bisa dijadikan patokan. Kalau misalkan orang tuanya harta warisannya satu-satunya adalah rumah yang ditinggali, rumah yang dari mulai kecil jenengan hidup bersama di situ dan itu menjadi warisan, ya harus diselesaikan, harus dibicarakan. Dan sering-seringlah menjadi orang yang paling sering mengatakan baiknya gimana. Ini warisan ini baiknya dibagikan gimana? Caranya bagikan paling baiknya gimana? Di model koyo opo? Sesuai kesepakatan bersama. Kalau ada yang bisa, yang punya duit, yang bisa beli dari rumah itu ya dibeli, diwalek atas nama si saudara yang bisa membeli tersebut. Setelah itu untuk yang saudara yang lainnya dibagikan seperti jadi misalkan 5 orang, dibagikan ke 5 orang. Ini rumah harganya berapa? Rumah ini harganya 1 miliar misalkan. Rumah ini harganya 1 miliar. Udah saya beli harga 1 miliar. Nanti per orang dapat 200 juta.
selesai. Disualik pisan, nggih, dibalik nama sekalian ini itu dan lain sebagainya. Nggih, nanti saya nggak bisa dolan lagi di situ. Bu, ini loh masih kalau rumah itu jatuhnya ke tangan saudara sendiri, dia masih saudaranya kita. Nggih. Jadi setelah selesai paluk-palukan maaf-maafan kalau ada kurang-kurangnya kita saling merelakan dan setelah itu kita jaga silaturahim ini gimana caranya biar tetap bisa raket. Kak, misalkan yang beli kakaknya, Kak, kita bikin ya di rumah ini biar tetap terasa kebersamaannya, biar tetap terasa silaturahminya. 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali kita adain hataman Al-Quran di sini. Kirim doa buat orang tua, kirim doa buat bapak ibu kita. Nanti makannya gimana? Nanti makannya gampang. Makannya gampang. BDD. Sekarang ada BDD, Bu. Kenapa BDD? Bawa lauk dewe. Sing duwe omah cepak sego, kalau saudaranya bawa ini sendiri-sendiri. Ini bawa lauk ini, bawa lauk ini dimakan bareng-bareng selesai. Tujuannya apa? Tujuannya biar hatinya tetap raket. Kita ini saudara, bapak podo, ibu podo, mosok ketemu plerok-plerokan. Masa ketemu singkur-singkuran, masa ketemu nggak mau saling sapa, cuman gara-gara apa? Gara-gara perkara warisan, gara-gara perkara warisan. Jadi ad-dunya jifah, dunia itu semacam bangkai, yang memperebutkannya juga adalah manusia-manusia yang hina. Nas'alullah as-salamah. Mungkin dilepaskan kita dari perkara yang semacam wa tarkul wasiyah bidainin aw ainin la ya'lamuhuma ghairuh. Jadi salah satu dosanya lisan adalah wasiat, meninggalkan wasiat tentang hutang ataupun harta yang tidak diketahui kecuali orang tersebut. Wal intima ila ghairi abihi. Setelah itu juga dosanya lisan yang selanjutnya adalah al intima ila ghairi abih. Menasabkan seseorang selain kepada ayah kandungnya, atau yang kita kenal dengan at-tabanni, ngangkat anak yang bukan anak kandung kita tapi dinasabkan kepada dirinya. Dinasabkan kepada dirinya. Ini minal kabair. Ini termasuk dosa besar. Dulu sebelum Islam datang boleh. Dulu sebelum Islam datang bahkan Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut. Beliau saking sayangnya sama budaknya, namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulunya orang Yaman, dulunya orang Yaman. Setelah itu terjadi peperangan, akhirnya jadi harta rampasan. Dijual pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya sampai datang ke negeri Mekah. Dijual di Mekah, di toko. Dulu ada toko budak, Bu. Jadi manusia dijejer-jejer dijual di situ. Nah, dijual di situ. Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijah ini ketika beliau jalan-jalan di pasar ngelihat mampir ke toko perbudakan seperti itu, kelihatan ada anak cerdas, masih kecil. Anaknya kelihatan cerdas, badannya kuat, mukanya istilahnya yang jelek sekali dan lain sebagainya. Diambil sama Sayyidah Khadijah, dipegang tangannya sama Sayyidah Khadijah, dibeli sama Sayyidah Khadijah. Dibeli, dibawa pulang jadi budaknya Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah nikah sama Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah pernikahan. Jadi menungso diberikan pindah tangan semacam diberikan, dihadiahkan kepada, dan Nabi Muhammad setelah diberi Zaid bin Harithah sayangnya luar biasa sama Zaid bin Harithah. Lah ternyata orang tuanya Zaid bin Harithah di Yaman ini bukan orang miskin, orang kaya raya di Yaman. Dan ketika Zaid bin Harithah ini hilang, dijual dan lain sebagainya, bapaknya ini nggak berhenti nyari terus sampai dengar kabar ada orang pulang dari Mekah, anakmu saya lihat ada di tangannya Muhammad bin Abdullah.
saya lihat anakmu ada di negeri Mekah. Bahkan saya sempat ngobrol sama anak tersebut, mau tak ajak pulang, tapi dia bilang saya sekarang jadi budaknya Muhammad bin Abdullah, saya nggak bisa pergi kemana-mana. Akhirnya disusul sama bapaknya. Bapaknya datang bawa harta banyak, bawa duit banyak, mau beli anaknya lagi. Mau beli Zaid bin Haritha. Setelah itu dinego sama abahnya Zaid bin Haritha, ngobrol istilahnya Nabi Muhammad sama abahnya Zaid bin Haritha ini, wahai Muhammad, saya pengen beli anak saya kembali. Katanya Nabi Muhammad SAW, kita tanya sama anaknya langsung. Dia milih ikut aku apa milih ikut kamu? Dia milih ikut saya atau ikut dirimu? Setelah didudukkan Zaid bin Haritha, ditanya, kamu mau ikut siapa? Ikut bapak angkatmu, ikut Rasulullah SAW, ikut Muhammad bin Abdullah, apa ikut saya? Nggak pakai babi bu, dia bilang, saya mau ikut Muhammad bin Abdullah. Mau ikut Nabi Muhammad SAW. Abahnya heran, loh, piye aku satu teko Yaman, gue duwe akeh, mau beli kamu, mau istilahnya biar kita kembali ke keluarga kita, malah kamu memilih ikut sama orang ini. Katanya Zaid bin Haritha, saya tidak menemukan orang yang lebih baik daripada orang ini. Sayangnya dia sama sayangmu, lebih sayang dia ke aku. Baiknya dia ke saya sama baikmu ke saya, lebih baiknya dia. Akhirnya ditanya 2 kali, ditanya 3 kali, tetap milih Rasulullah SAW. Langsung sama Nabi Muhammad dipegang tangannya, dibawa ke depan Ka'bah. Dibawa ke depan Ka'bah. Rasulullah pengumuman di depan orang-orang, ayuhan nas, wahai orang-orang, hada Zaid, ini Zaid. Dulunya namanya Zaid bin Haritha, bapaknya namanya adalah Haritha. Walakinil an, tapi sekarang dia adalah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, dia adalah putraku, anak kandungku, yarithuni wa arithuh. Kalau saya mati dia mewarisi saya, kalau dia mati saya mewarisi hartanya. Arithuhu yarithuni wa arithuh. Jadi diangkat anak semacam anak kandung. Itu yang membuat bapaknya Zaid bin Haritha ini lega. Oh, tiba-tiba anakku meskipun tinggal sama orang lain tapi tidak disia-siakan, nggak diperlakukan dengan perlakuan yang buruk dan lain sebagainya. Jadi Zaid bin Haritha ini sebelum datangnya Islam dipanggil sama orang-orang Mekah Zaid bin Muhammad. Panggilannya Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sampai datangnya Islam, turun ayat tahrimut tabanni, turun ayat yang mengharamkan seseorang menasabkan seseorang selain kepada ayah kandungnya, maka sama Nabi Muhammad dibalik nih lagi. Dikembalikan lagi namanya bukan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha sama Nabi Muhammad, Bu, dinikahkan sama sepupunya Nabi. Dinikahkan sama orang Mekah, cantik, kaya, punya nasab yang tinggi, Jadi dirabekne sama sepupunya Rasulullah SAW, namanya Sayyidah Zainab. Tapi ternyata pernikahannya itu nggak bertahan lama. Karena istrinya ini menganggap Zaid ini mantan budak, orang yang pernah dijual, orang yang pernah istilah itu kan punya istilahnya punya nilai yang cukup rendah di zaman itu. Jadi Zainab ini punya perasaan, saya ini nggak sekufu sama Zaid. Kalau bukan karena perjodohan, saya nggak akan nerima pinangan dari laki-laki semacam ini. Maka isinya cekcok terus. Jadi tengkar terus. Sampai Zaid ini seringkali curhat sama Nabi Muhammad. Gimana ini istri saya begini. Sama Nabi Muhammad ditenangin terus. Tapi sampai akhirnya cerai juga. Begitu cerai, Bu. Begitu cerai, kurang beberapa hari dari waktu selesai iddahnya. Jadi perempuan kalau pisah sama laki-laki itu kan harus menjalankan iddah. Kalau masih cerainya itu cerai karena hidup semacam ini, istilahnya cerainya bukan cerai mati. Kalau cerai mati maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau cerai hidup itu iddahnya 3 kali sucian.
Jadi kurang beberapa hari dari selesainya masa iddah, turun ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan Zainab ini, Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Jadi kalau misalkan urusannya Zaid kepada istrinya itu sudah selesai, katanya Allah Ta'ala, saya nikahkan kamu dengannya. Nabi Muhammad SAW dinikahkan dengan Zainab oleh Allah Ta'ala, tertulis pernikahannya itu di dalam Al-Quran. Jadi istilahnya gini, mantan mantu anak angkatnya, mantan mantu anak angkatnya dirabi karo morotuone, dirabi sama mantan mertuanya lah istilahnya gitu ya. Itu Nabi Muhammad. Zaid bin Haritha ini dulunya anak angkatnya Nabi, sedekat itu sama Rasulullah SAW. Tapi dari sini Allah Ta'ala istilahnya keluar hukum yang anak angkat itu seberapapun kita sayangnya kepada mereka, gak akan pernah bisa menggantikan hubungan darah yang memang ada di dalam diri orang tersebut. Jadi tetap gak bisa piye-piye, gimana, tetap ada sesuatu yang harus dikembalikan ke orang tua aslinya. Kita bisa memberikan kasih sayang lebih daripada orang tuanya, bisa memberikan perhatian lebih daripada orang tuanya, bisa memberikan tempat, memberikan pendidikan, apapun yang bisa. Dan itu semuanya bukan nggak bernilai, Bu. Itu semuanya pahalanya sangat besar sekali. Jangan ngangkat anak itu pahalanya besar sekali. Tapi ada perkara-perkara yang nggak bisa diselesaikan kecuali harus kepada asalnya. Harus kepada orang tua asalnya. Aku ngadopsi anak, tak putus karo bapak, ndak oleh kenal, ndak oleh ngerti, ndak oleh paham dan lain sebagainya. Nggak bisa. Nanti dia nikah ini, apalagi kalau anak perempuan ini, dia nikah ini mau nggak mau, sahnya pernikahannya dia hanya lewat bapak aslinya. Kalau sampai kita bekengkeng, pokoknya anakku, pokoknya bin aku, pokoknya bin aku, ini yang kasihan anaknya. Pernikahannya akhirnya nggak sah. Kalau sudah pernikahan nggak sah, setiap kali hubungan badan hukumnya zina. Nanti punya anak-anaknya juga nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jadi rancu kabeh. Islam itu semuanya sudah presisi. Semuanya itu sudah ditoto sedemikian rupa agar nggak ada celah-celah keburukan di dalamnya. Orang tua angkat juga harus sadar diri, ada batasan-batasan di dalam memperlakukan si anak ini. Orang tua asli juga harus paham. Kalau misalkan dia memang rela melepaskan anak, atau kayak semacam abahnya Zaid bin Haritha ini, pada akhirnya dia melepaskan anak itu untuk tinggal bersama orang lain, dia akhirnya kan istilahnya punya rasa baru di dalam kehidupannya. Ada hal-hal yang memang mau kita mempertahankannya seperti apapun, pada akhirnya juga lepas. Tapi yang penting ketika lepas ini kita taruh dia di tempat yang benar. Kita taruh dia di orang tua yang memang sayang betul, di orang tua yang memang punya kasih betul kepada anak tersebut, tanpa melepaskannya 100%. Karena nanti untuk pernikahan dan lain sebagainya tetap harus pakai tangannya orang tua kandungnya. Jadi seperti itu. Tahrimut tabai. Jadi al-intima ila ghairi abi. Menasabkan seseorang kepada selain orang tua asalnya itu juga hukumnya haram. Di zaman Nabi ada banyak orang-orang yang nggak tahu siapa bapaknya. Nggak tahu siapa bapaknya ini siapa. Maka untuk orang-orang yang semacam itu, ya sudah, mereka nggak punya bin. Kayak misalkan ada di zaman Nabi itu namanya Salim. Salim ini budak dan dia nggak tahu ayah aslinya siapa, asalnya dari mana. Dia dibeli sama seseorang namanya Hudzaifah. Maka sama Nabi, gimana ini ya Rasul, orang-orang semacam ini kita panggil gimana? Dipanggil aja sesuai walinya dia. Jadi bukan pakai bin, tapi pakai maula. Salim maula Hudzaifah. Salim budaknya
Hudzaifah, ya, atau Salim walinya dia adalah Hudzaifah. Oke, jadi seperti itu caranya memperlakukan anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Ila ghairi abi au ila ghairi mawali. Wal khidbatu ala khidbati akhihi. Juga termasuk dosanya lisan apa? Al khidbatu ala khidbati akhihi. Oke, meminang seorang perempuan yang sedang ada di pinangan orang lain. Oke. Meminang seorang perempuan padahal perempuan ini ada di dalam ikatan kepada orang lain. Oke. Jenengan golek mantu. Oke, misalkan, oke, jenengan punya anak laki-laki golek mantu. Ketok loh, kuwi kok enek bocah wedok apik, cantik. Oke, saya pengen meminang dia untuk anak saya. Oke, akhlaknya baik begini dan ditekok ibu. Oke, pertama yang harus ditanyain apa? Punya hubungan sama sudah ada yang minta apa belum? Oke, sudah ada yang minta apa belum? Kalau pacaran itu nggak ada urusannya. Oke, pacaran ini ditabrak enggak apa-apa. Saya sudah punya pacar ini, anakku ini serius pengen nikah sama kamu. Oke, anak saya pengen tak kasih lihat foto kamu, dia langsung seneng. Oke, dia serius untuk nikah sama kamu. Nah, jangan langsung masuk di dalam diri perempuan tersebut untuk khidbah, untuk meminang. Gimana hukumnya? Boleh. Karena pacaran ini nggak ada hukum apa-apa. Oke, yang nggak boleh kalau misalkan ditanya sudah dipinang sama orang apa belum? Sudah, saya sudah Fatihah atau sudah tunangan. Oke, saya sudah tunangan, sudah diikat sama orang. Nah, kalau sudah ngomong seperti itu, ya kudu mundur, Bu. Oke, harus mundur. Nggak boleh tak tambahi. Awakmu dikai jujuran piro? Tambahi. Gitu. Kamu dikasihnya ater-aternya berapa? Tambahi. Ya anakku, yo mas, kerjaan ngene-ngene. Tak boleh. Oke, al-khidbatu itu setiap omongan yang semacam itu dosa semuanya. Oke, jadi ngiming-ngimingi dia, oh anakku ustadz loh, hafal Quran. Nah, ada walaupun yang ditawarkan ini perkara-perkara agama sekalipun atau perkara-perkara yang memang kebaikan itu ada di dalam diri anaknya jenengan. Oke, setiap kalimat yang keluar di situ hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dosanya ini al-khidbatu ala khidbati akhi. Oke, kita minang seorang perempuan yang sudah ada di bawah pinangan orang lain. Gagal no ae. Nggih, cincine balik no. Nggih, teratere balik no. Nah, ini enggak boleh. Nggih, yang semacam itu enggak boleh. Jadi kalau misalkan kita mau meminang seorang perempuan, kita harus pastikan dia ini kosong. Oke, pertama kosong dari apa? Kosong dari laki-laki yang pernah ada di dalam kehidupannya. Kalau dia orang yang sudah pernah menikah, oke, harus dipastikan dia ini kosong dari pernikahan ataupun jejak pernikahan yang ada di dalam diri perempuan tersebut. Jejak-jejak ini maksudnya apa? Harus sudah keluar dari masa iddah. Oke, kalau suaminya meninggal ya berarti sudah lebih dari 4 bulan 10 hari. Oke, sudah lebih dari 4 bulan 10 hari jenengan mau masuk untuk minangkan untuk anaknya jenengan atau saudaranya jenengan, boleh, silahkan. Oke, apa bisa Ustazah? Bisa. Oke, jadi yang udah suaminya meninggal jenengan rabinahi oleh, Bu. Oke, tapi saran saya yang oleh di bawah 50 tahun lah. Kalau di atas 50 tahun kok kayaknya ngaji ya lah. Jangan ngaji ya itu balik rapi. Tapi lek melek bisa terserah jenengan. Jenengan milih rapine ya monggo. Saran, saya kan cuma menyarankan. Saran saya kalau di bawah 45 lah enggak apa-apa rapine. Nah di atas itu ngaji ya. Wal khidbatu ala khidbati akhi wal fatwa bi ghairi ilmi wa ta'lim wa ta'allum ilmu mubin. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.